Breaking News Kompas TV, Saudara, bagaimana seharusnya penanganan erupsi Gunung Semeru ataupun erupsi di gunung lain di Indonesia? Nah, pagi ini kita akan berdiskusi dengan Zulfikar Amir, sosiolog bencana dari Nanyang Technological University yang sudah bergabung dengan kami pagi ini. Pak Zulfikar, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa Oke, kabar? sehat Pak. Semoga Pak Sulvika juga sehat. Ini menarik karena Indonesia adalah negara cincin api. Kondisi seperti ini tentunya tidak bisa dipungkiri akan sering terjadi. Tapi melihat bagaimana ketika terjadi lalu juga situasi masyarakat yang seperti di Semeru ataupun di Merapi, ini seharusnya apa sih yang dilakukan tidak hanya pemerintah tapi juga ini kolaborasi dari berbagai pihak, Pak Sulfikar? Ya, terima kasih Mbak Paskalis. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya di sini dan saya ingin mengucapkan berduka cita kepada masyarakat khususnya di daerah Lumajang dan sekitarnya yang terdampak oleh erupsi Gunung Semeru ya. Ada dua hal yang mungkin perlu menjadi aspek ketika kita membicarakan apa yang sedang kita amati dan kita lihat di Jawa Timur sekarang. Pertama adalah fakta bahwa Pulau Jawa itu adalah pulau dengan jumlah gunung berapi yang aktif yang paling banyak di dunia. Jadi bisa dibilang sebagai the most volcanic islands in the world. Nah, fakta kedua adalah bahwa Pulau Jawa adalah salah satu, kalau bukan yang paling tinggi, pulau dengan tingkat densitas atau tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Nah, dua fakta ini membuat tinggal di Jawa atau hidup di Jawa itu adalah hidup dengan risiko. Dan ini sebenarnya fakta yang tidak bisa kita hindari. Artinya ketika kita berada di Pulau Jawa, kita harus senantiasa berhadapan dengan risiko meletusnya gunung berapi yang berada di mana-mana di Pulau Jawa. Nah, jadi masyarakat Jawa itu bisa kita sebut sebagai masyarakat berisiko vulkanik atau volcanic risk society, di mana mereka harus berhadapan dengan situasi risiko meletusnya gunung berapi setiap saat yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita prediksi gitu. Tetapi memang kalau kita lihat masyarakat Jawa tradisional itu sebenarnya sudah membangun kemampuan untuk beradaptasi dengan risiko gunung berapi di Pulau Jawa, dan ini sudah dibangun tidak hanya beberapa tahun terakhir atau 100 tahun, bahkan ribuan tahun. Masyarakat Jawa sudah berada di Pulau Jawa sudah ribuan tahun gitu. Jadi sebenarnya pengetahuan mengenai bagaimana mengantisipasi dan menghadapi risiko meletusnya gunung berapi itu sebenarnya sudah terinstitusionalisasi, terlembagakan di dalam struktur masyarakat tradisional di Pulau Jawa. Jadi kita bisa bilang bahwa masyarakat Jawa secara umum itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk bertahan dari risiko gunung berapi. Cuma memang kalau kita bawa dalam konteks masa kini, konteks modernitas, ada hal-hal yang justru membuat kemampuan untuk menghadapi risiko bencana gunung berapi itu menurun, dan ini terjadi khususnya karena modernisasi pembangunan yang terjadi di mana-mana di seluruh Pulau Jawa, khususnya tentunya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah di mana gunung berapi itu paling banyak berada. Nah, ketika kita bicara tentang konteks kekinian dan khususnya dalam konteks meletusnya Gunung Semeru yang kita lihat saat ini, di sini kita perlu bicara tentang ketahanan bencana atau disaster resilience. Disaster resilience itu adalah kemampuan kita untuk menghadapi bencana tidak saja pada saat bencana itu terjadi, tetapi sebelum dan setelah bencana itu terjadi. Memang kalau kita lihat bencana itu ada berbagai jenis dan bentuknya dan juga dampaknya ya. Ada bencana yang bersifat jangka pendek seperti gunung berapi, ada juga bencana yang bersifat jangka panjang seperti pandemi ini. Jadi respon kita itu berbeda-beda.
Nah, paling tidak kalau kita bicara tentang ketahanan bencana, ada 3 aspek yang sangat penting dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran yang perlu kita, apa namanya, petik Pak dalam Sulfikar, menghadapi Gunung Semeru saat ya. mohon maaf saya potong sejenak Pak. Kita Ya. sampai kita akan lanjutkan berbincang dengan Sulfikar Amir, sosiolog bencana Nanyang Technological University. Pak Sulfikar, tadi terputus kita sampai pada perbincangan sebenarnya 3 hal yang harus diprioritaskan itu apa saja? Oke, jadi dalam, apa namanya, dimensi ketahanan bencana atau disaster resilience ada 3 aspek yang sangat fundamental, sangat krusial, yang akan membangun kapasitas kita di dalam menghadapi dan bertahan dalam situasi bencana. Pertama adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini sangat penting karena ketika terjadi sesuatu, ada 2 informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama adalah informasi mengenai apa yang sedang terjadi dan kedua informasi mengenai apa yang harus mereka lakukan. Nah, sistem informasi ini biasanya termanifestasi di dalam early warning system atau sistem peringatan dini. Di semua jenis bencana, early warning system itu sangat dibutuhkan. Dan tidak hanya soal bagaimana warning systemnya ini dibangun, tetapi juga bagaimana warning systemnya sebagai sebuah sistem informasi itu didistribusikan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa informasi yang mereka dapatkan itu terpercaya dan kredibel. Karena dalam masyarakat informasi seperti sekarang, informasi mengenai bencana itu bisa saja terkontaminasi oleh isu-isu yang lain gitu. Nah, aspek yang kedua terkait dengan apa yang kita sebut sebagai anticipatory practices atau praktek-praktek antisipatif. Ini adalah hal-hal yang sebaiknya rutin dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah yang berisiko tinggi seperti di daerah Lumajang, di mana mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan ketika mereka diberi tanda-tanda bahwa sedang terjadi letusan gunung berapi. Ini yang dilakukan oleh masyarakat Jepang misalnya ketika terjadi tsunami ya, mereka sudah tahu apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus mereka lakukan dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang belum terinternalisasi di masyarakat, khususnya di masyarakat sekitar gunung berapi, sehingga ketika terjadi gunung berapi, korban dapat berjatuhan secara lebih mudah karena mereka kekurangan informasi dan tidak punya pengalaman di dalam menghadapi bencana gunung meletus ya. Dan yang aspek-aspek yang ketiga tidak kalah pentingnya itu adalah aspek infrastruktur, di mana jauh sebelum gunung berapi itu meletus, sebenarnya kita perlu membangun fasilitas-fasilitas serta infrastruktur-infrastruktur yang membantu masyarakat melakukan evakuasi, membantu masyarakat menghindari lahar, membantu masyarakat tidak menghirup abu vulkanik dan sebagainya, sehingga mereka bisa selamat dari bahaya yang mengancam ketika gunung berapi meletus. Nah, ini 3 hal yang sangat fundamental yang mestinya dilakukan jauh sebelum kejadian bencana itu. Jadi bukan pada saat kejadian, tetapi jauh sebelumnya, dan ini harusnya dilakukan secara terus-menerus sehingga ketahanan bencana itu terbangun secara sistematis, terbangun secara terinternalisasi, sehingga ketika bencana itu terjadi yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, masyarakat sudah siap. Nah, saya mengapresiasi penuh para petugas BNPB, para petugas dari TNI, dan juga para pengambil keputusan di tingkat lokal di Kabupaten Lumajang, dan kemudian di Provinsi Jawa Timur, di dalam membantu masyarakat untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Tetapi 3 catatan yang saya berikan tadi itu bisa menjadi referensi kita di dalam memperbaiki sistem pengelolaan kebencanaan, khususnya di daerah Jawa yang berisiko tinggi. Karena ini akan kita hadapi setiap saat dan akan ada bencana serupa yang akan terjadi di mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, kita nggak tahu, kita tidak bisa prediksi. Tapi satu hal yang pasti bahwa risiko itu selalu ada di sekitar kita, sehingga masyarakat harus dibuat siap untuk mengantisipasinya dengan 3 faktor yang saya sebutkan tadi, Bapak sekalian. Tadi Pak Sulfikar juga cerita bahwa sebenarnya masyarakat tradisional ini sudah beradaptasi dengan gunung, apalagi mereka yang tinggal di daerah
tersebut. Tapi apakah itu apa ya menjadi hal yang sebenarnya akhirnya masyarakat jadi nggak awas gitu, jadi nggak waspada. Apa terkesan jadi oh biasa kok seperti ini, jadi ya sudah gitu. Dan ditambah lagi tadi 3 hal yang tidak tertangani dengan baik seperti sistem informasi, praktek antisipasi dan juga infrastruktur yang Pak Sulfikar cerita. Nah, bagaimana meramu ini supaya masyarakatnya juga waspada, apalagi kita tinggal di gunung api dan tadi Pulau Jawa ini punya jumlah gunung api tertinggi di dunia gitu. Jadi apa yang harus cepat dilakukan gitu supaya masyarakatnya awas dan pemerintah juga awas tentunya. Ya, seperti saya bilang tadi, masyarakat tradisional di Jawa itu sudah memiliki pengetahuan lokal yang mereka gunakan untuk memahami perilaku gunung berapi. Dan tentu pengetahuan ini sangat bermanfaat. Cuma memang ketika terjadi modernisasi, pengetahuan seperti ini itu dianggap mitos, dianggap tahayul, dianggap tidak kontekstual lagi, sehingga banyak kandungan-kandungan pengetahuan lokal itu dihilangkan. Dan ini sangat sayang sekali karena kalau kita lihat selama ratusan tahun pengetahuan lokal ini tuh dibangun dan mampu membantu masyarakat untuk memahami perilaku gunung berapi dan mereka bisa hidup dengan aman secara relatif dengan gunung berapi. Nah, ketika terjadi modernisasi, pengetahuan ini kemudian dihilangkan karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, tapi kemudian kaidah-kaidah ilmiah pengetahuan modern itu pun tidak termanifestasi secara lengkap sehingga kita berada pada suatu kondisi di mana pengetahuan lokal yang bersifat tradisional itu secara perlahan menghilang, tetapi kita belum mengadopsi secara penuh sistem pengetahuan modern yang mampu membuat kita bertahan secara lebih baik gitu. Ini yang terjadi misalnya di masyarakat Jepang. Jadi kita tahu masyarakat Jepang adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan modern yang sangat tinggi, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga masih menjaga pengetahuan-pengetahuan lokal mereka khususnya terkait dengan bencana. Salah satu contoh misalnya Gunung Fuji di Jepang. Nah, buat masyarakat Jepang Gunung Fuji itu tidak sekedar gunung, tetapi sesosok manusia yang setiap saat bisa batuk dan kemudian mengeluarkan lahar misalnya. Jadi mereka memanggil Fuji itu sebagai Mbah Fuji istilahnya ya, Fujisan ya dalam bahasa Jepang ya, yang kemudian menjadi bagian dari masyarakat Jepang. Tetapi kita tahu masyarakat Jepang juga mengandalkan rasionalitas sains modern di dalam memahami misalnya pergerakan tektonik, kemudian perilaku gunung vulkanik dan sebagainya, sehingga mereka bisa membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Nah, ini mungkin yang perlu kita lakukan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, di mana pengetahuan modern itu benar-benar dimaksimalisasi sehingga kita bisa tahu apa yang akan terjadi ketika gunung berapi meletus ya. Sebenarnya ini sudah dilakukan tentunya oleh masyarakat, oleh pemerintah Indonesia dengan adanya ada 4 tingkatan kewaspadaan kan. Tetapi kemudian ini yang belum terkoneksi dengan baik dengan antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga ketika misalnya pemerintah mengambil keputusan bahwa kondisi satu gunung berapi itu adalah tingkat 3, maka masyarakat sudah tahu apa yang mereka harus lakukan, lalu kemudian apa yang harus mereka persiapkan. Nah, persiapan-persiapan secara organik sekaligus secara terlembaga ini yang perlu kita terus tingkatkan karena ini adalah kunci untuk membangun ketahanan bencana masyarakat secara umum. Oke, dan pada saat yang sama sebenarnya ilmu-ilmu tradisional tadi harus diterapkan juga. Oh ya, jadi ilmu-ilmu tradisional itu bisa kita pelajari ulang, lalu kemudian kita bisa pilih yang mana yang paling relevan dalam konteks sekarang, lalu kemudian kita adopsi atau kita integrasikan dengan pengetahuan modern, sehingga masyarakat dapat menerima itu dengan lebih baik dan masyarakat pun juga lebih paham dengan protokol-protokol kebencanaan yang mereka harus adaptasi. Oke, tapi ini PR-nya banyak berarti Pak Sulfikar. Tadi ada infrastruktur yang juga belum memadai, ada praktek antisipasi juga, dan juga sistem informasi yang masih harus banyak diperbaiki. Dari 3 itu yang harus terlebih dulu dan harus jadi fokus diprioritaskan seperti itu. Yang mana, Pak?
Nah, kalau kita lihat, apa yang terjadi di Semeru sekarang, seperti berita yang, kita dengar, kemarin ya, di daerah di kecamatan mana itu ya, kecamatan, Pronojiwo kalau nggak salah ya. Ada satu daerah yang paling dekat dengan, titik puncak Gunung, Semeru, Mhm. masyarakat tidak mendapatkan peringatan dini. Artinya mereka tidak mendapatkan informasi, apa yang mereka harus lakukan dan apa yang sedang terjadi. Nah, ini sebenarnya yang paling krusial karena waktu itu adalah dimensi yang sangat amat penting untuk menyelamatkan, nyawa manusia. Perbedaan 5 menit saja itu mampu menyelamatkan belasan, nyawa manusia jika itu diberikan secara lebih awal gitu. Jadi peringatan dini ini yang mestinya harus dibangun Mhm. secara lebih, lebih baik, lebih terorganisir, sehingga masyarakat juga tahu, bagaimana mereka mengantisipasi ketika mereka sudah mendapatkan informasi atau mendapatkan peringatan dini dan, kapan dan bagaimana mereka, melakukan evakuasi. Ini saya kira yang paling, fundamental dan ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita yang telah kita pelajari dengan kejadian, tsunami di Aceh tahun 2004, di mana kejadian tersebut, membuat 250.000 orang kehilangan nyawa hanya dalam waktu 15 menit karena tidak adanya, early warning system, sistem peringatan dini. Nah, setelah itu tentu kita membangun early warning system di sepanjang pantai barat, Sumatera, yang kemudian membantu banyak masyarakat, untuk, menghindari tsunami ketika itu terjadi. Nah, model seperti ini sebenarnya bisa kita terapkan di gunung-gunung berapi khususnya yang relatif, lebih aktif ya, Mhm. seperti, gunung berapi di daerah Jawa Timur dan di, Jawa Tengah, sehingga masyarakat juga, paham, dan bisa terlindungi secara lebih lebih baik ketika mereka memiliki, sistem, peringatan dini yang lebih gampang diakses oleh masyarakat. Oke, dan ini sekali lagi harus segera terutama di titik gunung api, yang cukup aktif. Nah, setelah itu ada mitigasi, Pak Zulfikar. Nah, mitigasi ini melihat, budaya masyarakat Indonesia, lalu juga bagaimana warga yang tinggal di sekitar lereng gunung yang paling penting untuk menjadi, fokus dari, cara mereka untuk evakuasi atau mitigasi. Nah, ini, bagaimana cara sosialisasi yang, cukup efektif untuk warga di sana supaya mereka tahu bagaimana cara, menyelamatkan diri setelah ada, warning system tadi, Pak Zulfikar? Nah, ini sebenarnya sudah, sudah ada ininya Mbak, istilahnya ya, sudah ada platformnya gitu, sudah ada, framework-nya sebenarnya. Jadi, tinggal kita adopsi saja dari negara-negara yang sudah membuat, framework seperti itu gitu. Jadi kita bisa contek lalu kemudian kita bisa adaptasi dengan kondisi lokal di masyarakat, misalnya cara melakukan evakuasi, lalu kemudian, jalur evakuasinya di mana, lalu kemudian apa yang akan mereka lakukan ketika melakukan evakuasi, apa yang mereka butuhkan, kemudian, pos-pos, penyelamatan itu berada di mana, ini mestinya sudah harus dipersiapkan jauh sebelum kejadian gitu, karena ini adalah bagian dari ketahanan bencana dan ini bisa dilakukan melalui koordinasi antara masyarakat lokal, lalu kemudian pemerintah lokal, pemerintah provinsi dengan bantuan dari pemerintah pusat, dari BNPB, lalu kemudian dari departemen-departemen yang terkait termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi, ini adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secara, multisektoral, Mmm. dan harus melibatkan masyarakat secara lebih secara partisipatif. Karena ketika kita bicara tentang ketahanan bencana, lapis komunitas itu adalah lapis yang paling penting. Karena masyarakat atau komunitaslah yang terdampak oleh bencana dan karena itu mereka seharusnya memiliki kemampuan untuk bertahan secara lebih baik. Nah, lalu kemudian lapis komunitas ini dibantu oleh lapis, lembaga yang datang dari atas, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah nasional, dan sebagainya, sehingga kemampuan mereka itu, bisa lebih, lebih, bersifat
adaptif terhadap kondisi-kondisi atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam durasi yang sangat pendek ketika satu bencana terjadi. Oke, beberapa kali Pak Sulfikar cerita soal Jepang yang bisa dijadikan contoh. Apakah memang itu negara yang terbaik yang bisa kita adaptasi atau kita tiru bagaimana mereka menanganinya, atau apakah ada negara-negara lain yang bisa kita jadikan patokan dan contoh, Pak Sulfikar? Ya, Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat resiko gempa bumi yang paling tinggi di dunia. Dan karena itu karena mereka sadar, mereka membangun sistem kebencanaan yang sangat-sangat sangat-sangat powerful, sangat-sangat baik itu dan itu diakui. Jadi salah satu sistem kebencanaan paling baik di dunia itu ada di Jepang. Ya, mulai dari sistem informasi, mulai dari protokol yang harus dilakukan oleh masyarakat Jepang ketika terjadi gempa bumi, hingga infrastruktur yang sudah disiapkan. Salah satu contoh misalnya ketika terjadi gempa bumi, walaupun skalanya itu kecil, warning system itu sudah tersedia untuk itu. Jadi biasanya mereka melakukan mengirim pesan secara blast, secara serentak ke seluruh pesawat pesawat telepon yang dimiliki oleh masyarakat di satu wilayah yang terkena dampak itu, sehingga mereka bisa mawas dengan kejadian yang akan terjadi gitu. Di sisi lain, masyarakat Jepang juga diberi pendidikan mengenai proses evakuasi dan proses menyelamatkan diri. Jadi ini adalah bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah yang sudah diajarkan ke siswa SD, siswa SMP, SMA, bahkan mahasiswa, sehingga setiap siswa di Jepang itu tahu apa yang akan mereka lakukan ketika mereka mendapatkan peringatan dini tentang gempa bumi. Jadi mereka semua tahu. Jadi bisa dibilang bahwa setiap warga Jepang itu sudah tahu, sudah terinternalisasi proses dan perilaku yang akan mereka lakukan ketika mereka mendapat informasi terjadinya gempa bumi di daerah mereka gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita pelajari di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki tingkat risiko yang relatif sama dengan Jepang. Dan kita bisa adopsi dan kemudian kita bisa kontekstualisasi dengan budaya dan tatanan sosial di masyarakat Jawa, sehingga ketahanan bencana itu bisa terbangun secara lebih kuat dan mengakar di masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Sulfikar sudah berbagi informasi, berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga ini tentunya menjadi pelajaran penting untuk bisa memperbaiki kondisi yang terjadi saat ini, terutama ini jadi pelajaran agar masyarakat Indonesia tidak cepat lupa dengan apa yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Pak Sulfikar Amir, Sosial Bencana Nanyang Technological University, sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pagi ini. Sehat selalu Pak Sulfikar. Dan